independensi media sangat penting untuk menjaga kebenaran dan keadilan. Namun, realitas menunjukkan bahwa keberadaannya sering terancam oleh berbagai tekanan dari pihak berkuasa, yang menjadikan keberadaan media independen semakin mahal dan sulit. Teror terhadap media bukanlah fenomena baru. Meskipun demikian, pola dan bentuknya terus berubah seiring waktu, menandakan bahwa tantangan bagi kebebasan pers tetap ada hingga saat ini. Peran media dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas sangat krusial, terutama dalam konteks pemerintahan. Tanpa kehadiran media yang kritis, masyarakat berisiko kehilangan akses terhadap informasi penting. Di sisi lain, ketidaksetujuan dalam konsolidasi dapat menimbulkan kerentanan dan mengubah cara pandang kekuasaan terhadap pihak-pihak di luar mereka. Hal ini pun menciptakan iklim yang kurang aman bagi kritik terhadap pemerintah. Media sering dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan yang merasa terancam oleh kritik mereka. Ini menunjukkan bahwa pers memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Proses editorial di media seperti Tempo melibatkan mekanisme yang ketat untuk memastikan kualitas informasi. Setiap usulan berita harus didukung oleh informasi yang memadai sebelum dipublikasikan. Kebocoran informasi bisa berujung pada banyak tuntutan hukum yang perlu ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk menjaga integritas materi yang mereka sajikan kepada publik. Selanjutnya, proses verifikasi informasi melibatkan pengecekan dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan. Rapat sebelum siaran juga dilakukan untuk memvalidasi informasi yang akan disampaikan. Namun, keberanian sumber informasi untuk berbicara seringkali terhambat. Dalam hal ini, media memiliki peran penting dalam mengumpulkan aspirasi dari pihak-pihak yang tidak berani muncul ke publik. Jurnalisme harus memprioritaskan prosedur dan proses dalam menemukan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalisme seringkali dipengaruhi oleh waktu dan konteks yang terus berubah. Penggunaan sumber anonim dalam jurnalisme harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jurnalis perlu mencari konfirmasi dari sejumlah sumber untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Selanjutnya, motif di balik informasi juga penting untuk dipertimbangkan. Jurnalis seharusnya mempertanyakan alasan dan kepentingan di balik setiap informasi yang diterima. Banyak orang yang mengkritik media tetapi gagal membuktikan bahwa serangan mereka memiliki kepentingan publik. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja media dalam menyajikan berita. Kekerasan fisik dan intimidasi terhadap wartawan semakin meningkat, dengan banyak kasus yang tidak terpecahkan oleh penegak hukum. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam dunia jurnalistik. Dalam konteks ini, kekuasaan seringkali disalahgunakan, dan banyak pejabat merasa bahwa kekuasaan adalah hak pribadi mereka. Ini mengakibatkan serangan terhadap kritik dan penegakan hukum yang tidak adil. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan dukungan terhadap Tempo, menandakan bahwa ada perhatian pemerintah terhadap isu-isu yang muncul. Hal ini juga menunjukkan adanya dialog yang perlu terjalin antara pemerintah dan media. Meski demikian, beberapa orang menganggap Tempo sebagai alat asing yang menerima dana dari sumber luar. Namun, penjelasan mengenai struktur kepemilikan Tempo menunjukkan bahwa mayoritas saham dipegang oleh pihak lokal. Tempo berkomitmen untuk menjaga independensi editorial, meskipun dihadapkan pada tekanan dari luar. Para karyawan dan manajemen berusaha memastikan bahwa berita yang disajikan tidak terpengaruh oleh kepentingan asing. Di tengah tantangan tersebut, Tempo harus terus berjuang untuk tetap independen, terutama ketika banyak media besar yang tergantung pada iklan. Ini menunjukkan pentingnya keberanian dalam pelaporan yang jujur dan transparan. Mendapatkan dana dari luar untuk mendukung investigasi seringkali diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan menjaga integritas editorial. Media yang kuat harus siap menolak tawaran yang dapat merusak independensinya. Contoh nyata dari komitmen independensi terlihat ketika Tempo menolak iklan yang tidak sejalan dengan temuan editorial. Keputusan tersebut menunjukkan dedikasi mereka terhadap kebenaran dan kualitas jurnalistik. Dukungan publik sangat penting bagi kelangsungan Tempo, termasuk melalui langganan dan pembelian produk. Penurunan minat masyarakat dapat mempengaruhi keberadaan media ini. Tantangan di era digital, seperti berkurangnya media cetak dan meningkatnya pelanggaran, berdampak pada model bisnis Tempo.
Adaptasi terhadap teknologi baru menjadi kunci untuk bertahan di tengah perubahan. Di sisi lain, undang-undang penyiaran yang ketat berpotensi membatasi investigasi multimedia, tetapi tidak untuk versi cetaknya. Ini menciptakan ruang untuk kebebasan pers meskipun dalam batasan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada DPR sangat diperlukan untuk menciptakan keterwakilan yang lebih baik. Ini adalah langkah penting bagi demokrasi yang sehat. Forum Rakyat Bersigak berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan perwakilan mereka, memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan respon yang tepat dari pihak terkait. Terakhir, DPR seharusnya lebih fokus pada isu-isu yang relevan dan mendengarkan suara masyarakat, ketimbang terlalu dekat dengan kepentingan lain yang bisa mengabaikan kebutuhan rakyat.